Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami amenkan Tuhan pujian ini. Engkaulah yang terindah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau permata yang termulia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, setiap pujian yang kami naikkan ini ya Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan, biarlah menjadi doa kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas setiap pujian kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, ampuni segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Jika kami sering lalai, tapi Engkau Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-Mu. Engkau Allah yang selalu menilik kami Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau berbuat bakti kepadamu Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami, merendahkan hati kami, menerima firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan mengubahkan kehidupan kami. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau memberikan hikmat marifat pada hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang ia sampaikan Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat hari Pantekosta. Ya. 10 hari berdoa, mencari kepenuhan Roh Kudus. Saudara semua berdoa? Jangan bohong loh, ini Roh Kudus. Sudah dipenuhi Roh Kudus belum? Ya. Kita ini butuh dipenuhi Roh Kudus. Sebab kalau tidak, kita ini bukan menjadi anak-anak Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga kadang-kadang pimpinan Roh Kudus itu bisa membuat kita ini sombong, ya. Bisa membuat kita ini merasa lebih dari yang lainnya. Bisa membuat kita ini sudah wah begitu ya. Bisa kalau kita dipimpin oleh Roh dan tidak menurut kepada Roh. Ya, itu sebabnya kita minta, kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memenuhi dan akan mengubah hidup kita. Ya. Hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, itu akan diubah sehingga kita makin lama makin serupa dengan Allah. Ya. Saudara, di dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, mari saudara kita persiapkan di dalam Kitab Timotius, 2 Timotius pasal 3. Ya, ini tentu sudah hafal kita ya. Tetapi apakah benar-benar kita ini mengerti? Apakah benar-benar kita ini tahu posisi kita itu di mana? Ya, saudara. Di sini ditulis keadaan manusia pada akhir zaman. Ayo kita baca bersama-sama ya. Mulai dari ayat 1 sampai 4. Saya hitung dalam angka ketiga, kemudian kita masuk dalam pembacaan ya. Ayo jangan ini ya, aras-arasen ya. Haleluya. 1, 2, 3. Sebentar balik. Yang di sini mana? Enggak suara. Hah? Nunggu LCD. Kenapa enggak bawa Alkitab? Ke gereja enggak bawa Alkitab. Bawa HP juga enggak bisa buka HP. Ya.
Ayo saya baca sendiri ya. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah dan mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, maka suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ya sudah sampai 5 saja ya. Saudara, ini adalah kondisi manusia pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu? Akhir zaman itu sejak gereja dibangun, ya, mula-mula sampai saat ini. Makanya sejak 2000 tahun, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, 2000 tahun, sampai saat ini, 2000 ya, sampai saat ini disebut akhir zaman. Tetapi sekarang ini tidak lagi kita disebut akhir zaman saja, tetapi akhir dari akhir zaman. Ya, saudara. Jadi akhir dari akhir zaman. Firman Allah, ya dan amin. Maka dikatakan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri. Manusia akan menjadi hamba uang. Manusia itu adalah manusia yang hidup di dunia ini. Ya. Jadi kondisi ini adalah kondisi manusia yang hidup di akhir zaman. Ya, ditulis di sini oleh Timotius, oleh Rasul Paulus ya, di dalam suratnya kepada Timotius dengan maksud supaya anak-anak Tuhan jangan seperti ini. Ya, ini kondisi manusia dunia. Ya, Rasul Paulus berharap jangan sampai anak manusia punya keadaan seperti ini, saudara. Ya, mencintai dirinya sendiri. Ada enggak di sini yang mencintai dirinya sendiri? Ayo. Kalau ada coffee break, ayo aku cepet-cepetan naik. Ya. Itu. Yang lain wis enggak keduman, enggak tahu urusanmu gitu ya. Pokoknya diriku. Ada enggak? Saya rasa enggak ada ya. Karena saya perhatikan coffee break itu semua mengambil, mempersilahkan yang lain. Sampai kadang-kadang enggak kebagian. Ya, apa makanannya yang kurang atau ambilnya yang kebanyakan. Tetapi itu cuma 1 kali saja ya. Untuk selanjutnya kita perhatikan saudara seiman kita ya. Kalau kita tidak boleh memperhatikan diri kita sendiri.
kita memperhatikan diri sendiri itu juga termasuk mengasihani diri sendiri. Belajarlah untuk bisa mengasihi diri orang lain. Diri kita ini sepertinya itu layak untuk diberi. Tetapi padahal kita bisa memberi. Ya, memberi itu tidak harus banyak. Memberi itu adalah kerelaan dari hati. Nah, ini kondisi manusia di luar sana. Memperhatikan diri sendiri, mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Berapa banyak ya kalau kita melihat di penjara-penjara, gereja-gereja ada pelayanan penjara ya saudara. Itu. Di dalam penjara pun mereka masih memanipulasi uang yang dikumpulkan pada saat beribadah, ya saudara. Jadi di tempat yang harusnya ada pembelajaran untuk kapok ya dari perbuatan yang dilakukannya itu malah tidak saudara. Ya ini yang disebut mencintai hamba uang. Ya enggak peduli anak Tuhan, mudah-mudahan enggak ada di sini. Memang tidak ada ya. Berapa banyak anak Tuhan masuk penjara saudara. Ya. Takut waktu pertama kali karena enggak ada pengalaman. Tapi setelah masuk, oh begini ya. Maka 2 kali terjadi, 3 kali. Karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Mereka tidak peduli karena hasilnya sungguh luar biasa. Ya. Mereka hidup mewah. Mereka bisa tinggal di tempat yang dipandang orang. Ya saudara. Tetapi dengan cara yang salah. Ini artinya mencintai uang, menjadi hamba uang. Ya, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Nah ini loh saudara, membual ini biasanya orang-orang yang suka menipu. Omongnya itu membual. Membual itu meninggikan, ya, meninggikan, menyombongkan. Padahal dia punya maksud. Nah itu di luar sana banyak sekali keadaan seperti ini. Ya saudara, bahkan saat-saat ini orang bisa dikuras tabungannya melalui kejahatan-kejahatan multimedia. Ya. Lalu bagaimana? Di mana-mana tidak aman. Karena perbuatan manusia sendiri. Ya, saudara, ini berontak terhadap orang tua. Ya, orang tua, engkau wajib bertanggung jawab mendidik anakmu. Ya, tidak dibiarkan, tidak diberi contoh untuk melakukan hal yang tidak baik. Ya, kalau dia melakukan sesuatu yang salah, termasuk kadar kesalahannya bagaimana ya. Tapi kalau kesalahan dilakukan oleh anak, orang tua wajib menghukum. Bukan karena tidak sayang, tapi justru karena sayang. Berapa banyak anak-anak di luar sana ya, yang rusak saudara. Nah, kondisi seperti ini sungguh memprihatinkan dan tidak tahu berterima kasih. Ada orang yang sangat murah hati. Dia selalu memperhatikan seorang temannya yang kekurangan. Dia beri, dia bantu temannya itu. 1 kali dia bantu, temannya itu merasa senang, bersyukur memiliki teman seperti dia.
kedua kali dibantu. Lama-lama dia bergantung. Ya, dan keempat, kelima dan seterusnya. Maka orang ini merasa, ya memang aku layak dibantu. Ya, aku ini layak dibantu. Engkau sudah diberkati dan engkau memberkati aku. Saudara, ini adalah perkataan orang yang tidak tahu berterima kasih. Ya, saudara. Nah, itu banyak sekarang seperti itu. Sehingga kita seringkali, manusia itu seringkali kecewa dengan perbuatan-perbuatan yang demikian. Ya, tidak memperdulikan agama. Agama memang kita enggak ini ya, bukan beribadah kepada agama. Tetapi di dalam kita beragama itu kita beribadah kepada Tuhan. Nah, ya, sehingga dikatakan begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ya. Nah, ini untuk anak-anak Tuhan datang beribadah, tetapi secara lahiriah, sebab mereka ini tidak percaya ya akan kuasa dari ibadah itu. Saudara, pada saat kita beribadah, ya, Tuhan himpunkan kita menjadi satu bangunan yang disebut gereja. Ya, kalau zaman dulu disebut bait Allah, Tuhan sendiri berdiam di dalam bait Allah. Nah, saat kita beribadah, Tuhan Roh Kudus diam bersama-sama dengan kita. Makanya ketika kita memuji Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau tidak, saudara ini beribadah lahiriahnya tok. Tapi enggak percaya akan kuasanya. Ya, saudara. Ketika saudara memuji Tuhan, di situ ada kekuatan yang baru. Saudara akan mengalami sesuatu hal yang dahsyat. Saudara. Dan itu tidak saudara percaya sehingga ketika memuji, saudara setengah hati. Saya ceritakan ketika ada kebaktian kebangunan rohani, ya, di waktu ayah saya masih hidup, itu di Stasten. Stasten itu lapangan, bahasa Belanda itu Stasten. Tempat itu sekarang menjadi gedung BI, ya, gedung Bank Indonesia. Nah, ketika waktu itu ada KKR di situ, hamba Tuhan dari Amerika, pendeta Osborne. Saudara, berapa banyak terjadi mukjizat? Ya. Berapa banyak terjadi mukjizat? Ada seorang, ya, dia itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Dia pakai krek, 2 krek. Waktu datang di Stasen itu, saudara, di KKR itu. Luar biasa hadirat Tuhan ada di sana karena semua mereka percaya saat mereka memuji Tuhan. Mereka memuji Tuhan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan di situ ada pribadi itu, saudara. Dan saudara, kemudian terjadilah
Ini saya cuma menceritakan satu ini, Om ini. Om ini kemudian bisa berjalan. Kereknya dua-dua itu dilempar dan dia berjalan. Dia bukan hamba Tuhan. Tapi karena peristiwa itu kemudian dia menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Namanya itu Om Mamahit, ya. Tempatnya di Tambak Sari situ. Sampai dipanggil Tuhan, saudara. Itu. Berapa banyak saudara kesembuhan. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ya makin ke sini kondisi manusia itu seperti ini, saudara. Ya, jadi waspadalah. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, tidak punya pikiran panjang, saudara. Ya, berlagak tahu. Ya, berlagak tahu. Saya pernah punya teman, ya, di satu perkumpulan itu, saya diam aja sebab ini perkumpulan orang-orang pinter ya. Tetapi teman saya itu sok pinter, saudara. Sok pinter dan sok tahu. Ya, dia ingin supaya dia dipandang, maka dia selalu mengomentari. Komentarnya itu kebanyakan salah, saudara. Nah ini orang ini sok tahu, sok keminter. Nah itu. Ya ini yang disebut sok tahu. Sebaiknya kita ini rendah hati. Dengarkan. Orang yang tidak mau mendengarkan ketika orang lain berkata-kata, itu orang yang sombong hati. Perhatikan saudara. Dia mau kalau dia bicara semua mendengar, tetapi ketika orang lain berbicara, dia tidak mau mendengar. Dia sibuk sendiri. Nah ini adalah orang yang tinggi hati, yang sombong. Nah ini keadaan akhir zaman, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Disuruh jauhilah mereka itu. Suruh menjauh dari mereka, saudara. Kenapa ditulis jauhilah mereka? Supaya kita tidak besmet, tidak ketularan ya, dengan kondisi seperti itu, saudara. Nah, anak-anak Tuhan diharapkan tentu tidak seperti ini kondisinya. Di akhir zaman mereka makin dikuduskan. Kalau dunia menjadi rusak, maka gereja harus semakin kudus. Ya, saudara. Untuk itu camkan kondisi keadaan ini. Keadaan manusia pada akhir zaman. Mereka ini manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Karena apa? Karena akan datang masanya, masa yang sukar. Saudara. Masa yang sukar. Sehingga akhirnya mereka jatuh di dalam perkara-perkara ini. Tapi bagi kita jangan. Itu sebabnya Tuhan sediakan kepada kita Roh Kudus dan firman-Nya. Ya. Firman-Nya untuk meneguhkan jalan kita. Roh Kudus untuk menolong kita. Roh Kudus fungsinya banyak sekali, saudara. Allah, Roh Kudus. Nah, kenapa masa sukar manusia jatuh dalam hal-hal seperti ini? Apakah mungkin saudara saat ini tidak merasakan masa sukar ya?
Sebab saudara makan bisa makan. Sebab saudara nyekolahkan anak bisa, anak sekolah. Tetapi firman Tuhan katakan, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, kalau anak-anak Tuhan tidak dibekali dengan firman Tuhan dan Roh Kudus, ya, itu sangat berbahaya. Saudara tahu bahwa penduduk bumi, ya, penduduk di bumi ini saat ini jumlahnya itu 8 miliar, 8,2 miliar. Banyak enggak itu?